lagi, nggak lama lagi, maksudnya yang tua-tua ini. Kalau yang muda-muda ya mungkin masih lama, tapi belum tentu. Kematian itu syaratnya nggak harus tua. Kematian itu syaratnya nggak harus sakit. Ada orang yang sakit udah lama nggak mati-mati, ya Bu ya. Ini orang baru kemarin kayaknya masih bersama kita, duduk bersama kita, innalillah. Jadi kematian begitu cepat, makanya sampai al-mautu baghtah. Kematian itu seperti petir yang menyambar, hilang. Makanya sampai Hasan al-Basri itu tokoh sufi ya, yang nulis sebuah syair begini. Ibnu Adam, innama anta ayyam. Duhai anak Adam, innama itu dua huruf Bu. Inna itu harfu taukid. Apa harfu taukid? Harfu taukid itu kalau diartikan adalah sesungguhnya. Ma itu ma al-kafah. Ma kafah itu justru fungsinya meniadakan inna. Maka kalau ada innama itu harus diartikan hanyalah. Misal seperti innamal a'malu binniyat. Sering kan dengar ya? Innamal a'malu binniyat. Itu kalau diartikan sesungguhnya, gitu nah. Sesungguhnya segala amal itu hanyalah tergantung kepada niat. Itu kalimat innama. Ini enaknya Bu kalau bisa ilmu nahwu sorof. Jadi setiap tulisan itu mengandung arti sesuai dengan nahwunya. Makanya sampai begini Bu. Man ta'allamal uluma bi ghairi nahwin. Siapa orang yang mempelajari ilmu tanpa ilmu nahwu, ka'aninin yu'aliju farja bikrin. Seperti orang yang impoten, di depan dia punya istri gadis, kira-kira gitu. Orang impoten gak bisa bangun, punya istri gadis, kira-kira piye Bu? Rasido. Nganin kok, nganin itu orang impoten yang itunya nggak bangun, hayang-hayang si hayang, namun leles. Innama anta ayam. Sesungguhnya engkau hanyalah anak dari hari-hari. Kita itu kan bergelut dengan hari setiap hari Bu. Hari ini apa? Ahad, jangan Minggu. Hari ini apa? Besok. Besok lagi. Besok lagi. Besok lagi. Besok lagi. Besok lagi. Besok lagi. Ketemu Ahad lagi. Kayaknya baru kemarin sudah Ahad lagi. Besok lagi sudah Ahad lagi. Besok lagi. Tahu-tahu apa? Kullama dhahaba yauman, kata Hasan al-Basri, dhahaba ba'du. Setiap hari itu berlalu dari kita, berlalu dari manusia, maka juga akan berlalu sebagian dari kita. Maksudnya apa? Ya tahu-tahu hilang aja. Nanti ada orang hilang. Hilang kemana mati. Kalau hari ini mungkin orang lain yang hilang dari diri kita, yang hilang dari ruangan kita, yang hilang dari pertemanan kita, yang hilang dari grup WA kita, yang hilang dari grup Facebook kita, itu hari ini orang lain. Boleh jadi besok orang akan merasakan itu kita yang hilang. Hari ini kita masih masuk di grup Al-Madani misalnya. Besok boleh jadi tidak lagi. Kenapa? Karena HP-nya udah dipegang oleh suami karena jenengan sudah mati. Bayangkan itu Ibu. Hari ini jenengan masih bisa upload kegiatan di Facebook. Hari ini masih dilihat oleh orang. Nanti nggak dilihat lagi, nggak digubris lagi, nggak lagi dikunjungi oleh teman-teman kita Facebook kita. Kemana kita? Makanya Hasan al-Basri mengatakan begitu. Kullama dhahaba yauman dhahaba ba'du. Setiap hari berlalu, maka nanti juga akan berlalu sebagian dari kita. Kalaupun sebagian dari kita udah berlalu, suatu saat kita akan berlalu dari dunia ini. Apa yang kita bawa? Nah itu yang perlu sebenarnya.
Apa yang kita bawa? Jenengan ngaji ini loh sebenarnya juga modal yang dahsyat, modal yang luar biasa, bekal yang luar biasa untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Jenengan paham gak paham, duduk bersama ilmu, seneng dengan ilmu, itu sudah manifestasi dari sebuah ibadah. Dan itu dapat pahala. Mudah kok. Pokoknya paham gak paham ngaji. Seperti itu. Jadi apa Bu tadi Bu? La ilaha illallah, istighfar, kemudian minta surga, kemudian minta dihindarkan dari neraka. Jadi dalam bulan Ramadan itu yang kita minta Bu, dan itu yang kita wiridkan. Ini lagi, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadhan. Sebaik-baik sedekah yang diberikan di bulan Ramadan. Ada Jumat berkah. Artinya apa? Di dalam kitab Nasaihul Ibad itu disebutkan orang yang bersedekah di hari Jumat itu seperti bersedekah di minggu penuh, di satu minggu penuh. Jadi kalau jenengan nggak bisa bersedekah setiap hari, minimal bersedekah di hari Jumat. Nah, orang yang bersedekah di bulan Ramadan ini sebaik-baiknya sedekah, sehebat-hebatnya sedekah. Jumat sedekah, Ramadan sedekah, Masya Allah luar biasa. Walaupun hanya dengan separuh kurma, walaupun hanya dengan mungkin anak kelas 3 SD kita kasih 5.000, walaupun mungkin dengan 2.000 kalau kita emang nggak punya, walaupun mungkin dengan hanya sesuap nasi. Ada tetangga anaknya yang nangis, ibunya entah kemana, misal kita berikan makan dia, itu luar biasa. Apalagi dilakukan di bulan Ramadan. Bahkan nanti Ibu, ketika kita di alam barzah, kita itu menjerit pengen kembali ke dunia ini, salah satunya pengen bersedekah. Kenapa? Karena begitu di alam barzah, jenengan di kuburan, itu diperlihatkan oleh Allah betapa dahsyatnya pahala sedekah. Hingga jenengan beranggapan dengan bersedekah 1 rupiah itu seperti sudah bisa menyelesaikan urusan akhirat. Coba. Makanya mayit itu yang paling menyesal ya tadi. 1 bersedekah, 2 sholat. Karena pahala 2 ini ditunjukkan oleh Allah begitu dahsyatnya. Gitu loh. Kenapa? Karena al-qabru bahrun nadamah. Yang namanya kuburan itu, yang namanya alam barzah itu adalah tempatnya, samudranya orang menyesal. Kenapa menyesal? Karena ditunjukkan jenengan misal nih ke pasar nggak pakai jilbab, lalu ada laki-laki yang tertarik dengan jenengan misal. Ya kalau mbah-mbah udah enggak lah gitu ya. Tapi yang jangan nggak menutup kemungkinan kan. Sekarang ini dari belakang kayak cantik gitu, tertarik orang. Begitu dari depan lo udah tua. Namanya Ibu Didah namanya. Tahu Didah? Dari belakang Idih, dari depan Dah. Enggak seperti. Artinya apa Ibu? Orang yang sampai memamerkan auratnya itu dan kemudian ada laki-laki tertarik, itu akan jadi catatan di alam barzah. Itu akan jadi catatan. Kenapa catatan? Itu nanti akan dibayangkan, akan diperlihatkan oleh Allah yang akan bakal jenengan terima selanjutnya nanti. Begitu juga amal baik, begitu juga amal buruk di alam barzah. Nah seperti itu. Coba tadi Bu, sebaik-baik sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Wa taqaddumu fil hadis anna syahr Ramadan syahrul muasah.
Sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah bulan muasa. Muasa itu bulan i'anah. Apa i'anah? Bulan menolong. Jenengan menolong sesama di lain bulan Ramadan itu berpahala, tapi di bulan Ramadan lebih berpahala. Coba tuh. Maka banyak-banyak sedekah, banyak-banyak menolong. Jenengan misal punya tetangga yang sulit makan, misal nih, jenengan mampu memberikan makan 1 kali, maka itu pahalanya sama dengan berpuasa 1 hari. Bayangkan tuh. Jadi kalau jenengan puasa mampu memberikan makan juga, berarti jenengan punya pahala dua kali. Itu. Enggak kemudian dari pahala itu kita ngurangkan pahala orang yang kita kasih, enggak Bu. Dia juga dapat penuh kalau dia puasa, enggak cuma amal yang kita ambil, enggak. Dia dapat amal, kita dapat amal. Wa syahru yuzadu fihi rizqul mu'min. Dan bulan Ramadan itu disebut juga sebagai bulan bertambahnya rezeki bagi orang mukmin. Maknanya yuzadu fihi rizqul mu'min itu apa? Bahwa bulan Ramadan itu bulan ditambahnya rezekinya orang mukmin. Ini yang kaya memberikan kepada yang miskin, berarti yang miskin dapat tambahan rezeki. Yang kaya memberi 1 rupiah, Allah akan balas menjadi 700 rupiah. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya orang yang menafkahkan di jalan Allah, menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, itu seperti menafkahkan 1 biji. Dari 1 biji tumbuh 7 bulir. Dari 1 bulirnya tumbuh 100 butir. Menjadi berapa Ibu? 1, 7, 100 berapa? 700. Ini Al-Quran Ibu. Ini adalah kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi yang memberikan rezeki di bulan Ramadan itu akan dapat tambahan dari Allah 700 kali lipat. Sementara orang yang miskin yang kita beri, dia dapat tambahan rezeki yang perantaranya melalui kita. Makanya syahrul Ramadan disebut yuzadu fihi rizqul mu'min, yaitu ditambahnya rezekinya orang-orang mukmin. Inna syahrul Ramadan syahrul maghfirah wa rahmah wa wujud dan sebagainya ini. Sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah bulan maghfirah, bulan yang penuh ampunan dan sebagainya itu. Wa min matalibi siyami wa adabuhu wa adabihi ittihadus sahur. Ini penting. Dan dari sebahagian kebaikan kesunahan di bulan Ramadan dan adab-adabnya adalah apa? Ittihadus sahur, yaitu apa? Mengambil makan sahur. Jangan jenengan sepelekan makan sahur. Ini loh Ibu, bahwa agama Islam itu bukan hanya agama akal-akalan, bukan hanya agama yang istilahnya pakai logika saja. Logikanya Ibu, orang yang sahur sama orang yang nggak sahur itu puasanya berat mana? Berat yang nggak sahur, tapi yang nggak sahur nggak dapat keberkahan malahan. Coba tuh. Jangan jenengan malah aku nggak sahur biar pahalanya banyak, malah pahalanya sedikit. Ini loh Bu, Islam ini bukan agama akal-akalan, bukan agama logika.
logikanya kan yang berat yang nggak sahur. Tapi justru yang nggak sahur itu cuma dapat 3 nilainya. Kalau yang sahur dapat 10. Enak nih Bu. Ya enak sahur, kita nggak lemes sama dengan sarapan. Ada apa dengan sahur kita baca? Fa'innahu sunnatun mubarakatun. Karena sahur itu adalah sunnah yang penuh dengan keberkahan. Kenapa berkah? Kita lihat lagi selanjutnya. Anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Rasul bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Berlomba-lombalah, tasaharu itu berlomba-lomba. Berlomba-lombalah untuk makan sahur, karena di dalam makan sahur itu timbul berkah. Kenapa berkah? Kita lanjutkan lagi. Walau fi syurbin wahidin, atau sahurnya itu walaupun hanya dengan minum air 1 tegukan, kemudian kita niatkan saya sahur. 1 tegukan itu udah menimbulkan keberkahan Ibu. Jenengan jadi berkah hidupnya gara-gara sahur. Keberkahan itu muncul bukan karena usaha manusia. Allah yang memberikan keberkahan. Kalau sudah berkah itu selesai Bu. Hidup ini kalau Allah sudah memberikan berkah kepada kita, itu selesai Bu. Gak ada masalah. Punya anak yang berkah berarti anak yang gak bikin masalah. Punya tetangga yang berkah, tetangga yang gak bikin masalah. Punya apa lagi? Punya suami yang berkah, suami yang gak bikin masalah. Punya mertua yang berkah, mertua yang gak bikin masalah. Jadi banyak keberkahan itu banyak. Nanti lahirnya itu bukan hanya jenengan bayangkan, oh aku berkah, gak begitu. Hidupnya itu penuh dengan karunia Allah. Hidupnya itu penuh dengan maunahnya Allah. Kita tetap punya masalah karena kita manusia, tapi jalan keluarnya itu sudah Allah sediakan. Kita mungkin sulit ekonomi, harus hutang mungkin untuk urusan tertentu karena mendesak, tapi mudah untuk mencarikan dananya untuk bayar hutang. Seperti itu namanya hidup berkah. Bukan hidup berkah itu kemudian gak punya masalah. Bukan, masalah tetap ada karena manusia itu memang masalah. Manusia itu kan memang masalah toh Bu. Iya tak? Urung rabi pengen rabi, masalah. Sudah nikah belum punya anak, masalah. Sudah punya anak, anaknya nakal, masalah. Anaknya belum sunat, belum punya uang, masalah. Sudah sunat dewasa dikit minta motor, masalah. Sudah minta motor, minta kawin, masalah. Nanti sudah kawin minta dibuatin rumah, masalah. Baru selesai masalah itu kapan? Kalau sudah masuk alam akhirat. Kalau sudah masuk surga Bu. Kalau malam akhirat mah belum selesai. Endingnya akhirat ya surga. Ibu kan masuk surga nanti. Amin. Rugi kalau pengajian terus gak masuk surga. Pasti Bu, ya, gitu. Optimis. Ini. Kemudian, waruwiyal Imam Ahmad an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol as-sahuru barakah fala tada'u. Sahur itu penuh dengan keberkahan, maka jangan kalian tinggalkan. Itu Bu. Jadi bahasa sore ini apa? Jangan lupa
sahur. Pokoknya kalau nanti pas, dan alhamdulillah Bu, saya itu kayak belum pernah dari kecil nggak sahur. Pernah itu sudah deket, tinggal 10 menit ya sahur, walaupun entah 2.30-an ya sahur. Pokoknya sahur, walaupun dengan air 1 tegukan. Ini yang betul. Wala tatruku, walau ayyajra'a ahadukum jar'atan min ma'in, walaupun hanya seteguk air. Fa innallaha wa malaikatahu, yang penting. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu bersolawat kepada orang yang makan sahur. Ayo. Jadi kalau di ayat lain, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada nabi. Ini enggak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin, yaitu sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Ayo Bu, penting gak makan sahur? Penting. Allah bersolawat di kala kita makan sahur. Bayangkan Ibu, kalau Allah yang bersolawat kepada kita, selesai Bu. Kenapa kita itu kok bersolawat? Terus implikasinya begini Ibu, padahal kita cuma ngucapin sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad, atau bahasa lain sallallahu ala Muhammad, atau apa saja yang disebut dengan sholawat. Apa kok bisa menjadikan satu, doa kita dikabulkan, 2, ibadah kita makbul, 3, ibadah kita sah. Sholat jenengan nggak ada sholawatnya nggak sah, khutbah nggak sah, padahal cuman as-sholatu ala nabi, cuman sholawat kepada nabi. Tapi ini yang mengakibatkan ibadah jadi diterima, yang mengakibatkan ibadah jadi berkah, yang mengakibatkan ibadah jadi naik ke atas sana di hadapan Allah. Ada apa sebenarnya? Itu yang dilakukan oleh Allah dan malaikatnya kepada Rasulnya. Itu yang dilakukan oleh orang mukmin seperti kita ini kepada Rasul kita. Nah, bagaimana Allah bersolawat kepada kita? Bagaimana Allah dan malaikatnya bersolawat kepada kita? Dan kita itu siapa? Kita itu adalah orang yang makan sahur. Bayangkan, penting banget. Jadi pelajarannya hari ini adalah apa? Jangan lupakan makan sahur. Itu Bu, penting banget. Kenapa? Di pagi itu banyak keberkahan. Di pagi itu Allah bersolawat kepada kita. Di pagi itu malaikat pun bersolawat kepada kita. Pas, insya Allah sudah diatur Bu, jam 3 selesai. Jadi silakan monggo.